Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur lagi buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari pagi hari ini persiapkan hati dan hidup kita untuk datang kepada Tuhan, memujinya, menyembahnya, bahkan bersyukur kepadanya untuk kasih dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Bersyukur pagi hari ini Tuhan untuk kasih, pemeliharaan, tapi juga penyertaan dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang malam ini kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dan luar biasa. Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang baik, menikmati hari yang baru Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami mempersiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Biar kiranya hadirat-Mu Tuhan boleh kami rasakan dan alami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama kita katakan, Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku. Engkau ada hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, bersama-Mu Bapa. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
besar anugerah-Mu Tuhan. Betapa ku bersyukur memuliakan nama-Mu. Engkau Yesus Tuhan, Kaulah juru selamatku. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sebab semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku bersyukur memuji-Mu. Engkau Tuhan baik, Engkau Tuhan baik, buat selamanya, sampai selamanya. Kiara lama ya nanamu, si na nanamu. Kiara patakana lama ya sikiriara lama ya se. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Kiara lama so. Sikini ya na se na. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil
hari bergerak dengan ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dengan setiap hari bergerak dengan setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Ini waktu-Mu Roh Kudus, urapi setiap kami, penuhkanlah hati kami dengan air hidup-Mu. Haleluya. Sungguh hati kami merindukan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku memuliakan nama-Mu, jiwaku memuji-Mu. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau melawat setiap kami, menjamah setiap hati kami dengan kuasa-Mu, dalam kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkaulah Allah Immanuel. Dalam penyertaan-Mu Tuhan, maka kami mampu melewati semua musim dalam kehidupan kami. Bahkan musim yang tersukar dan terberat pun kami dapat lalui oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena pertolongan-Mu, tapi juga oleh karena anugerah-Mu yang besar Tuhan. Biar pagi hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengar, memberitahukan sebuah kebenaran yang akan mengubahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan.
Puji Tuhan, pagi hari ini melalui pembacaan kita dalam seri kitab Amsal, dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-32, firman Tuhan akan memberitahukan kita hal yang sangat penting dan berharga bagi hidup kita. Dan itu berguna bukan hanya untuk hidup di dunia sekarang ini yang sementara ini, tetapi itu juga sangat berpengaruh pada kehidupan kita yang akan datang. Karena setiap kita adalah sebenarnya orang yang memiliki kekekalan dalam hidup ini. Setelah kita hidup di dunia yang sementara ini, kita tetap memiliki sebuah kehidupan yang kekal. Hanya persoalannya dalam kehidupan selanjutnya, apakah kita menikmati sebuah hidup yang kekal dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan, atau kita malah mengalami kemudian kebinasaan yang kekal. Kita mengalami kengerian, kebinasaan dan lain sebagainya. Firman Tuhan memberitahukan kepada setiap kita dalam Amsal ini, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapatkan perlindungan karena ketulusannya. Lewat firman Tuhan ini, maka penting sekali dalam kehidupan kita. Yang pertama, untuk dalam kehidupan kita menanggalkan ataupun meninggalkan kejahatan dalam hidup ini. Berbicara tentang kejahatan bukan hanya sekedar sesuatu yang kita seringkali dengar di berita-berita di televisi atau di media sosial dan lain sebagainya. Kejahatan yang mungkin pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya. Sebenarnya berbicara kejahatan tentang banyak hal yang tentunya tidak baik. Itu sesuatu yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terkadang kejahatan bukan hanya sesuatu yang terlihat langsung dari luarnya, tetapi sesungguhnya mungkin ada niat jahat di dalam hati kita dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya dalam kehidupan kita, mari kita belajar mengevaluasi diri kita, dan kemudian bila kita diingatkan ada kejahatan, ada hal yang gak benar di hadapan Tuhan, sebuah kefasikan dan lain sebagainya, maka kita belajar untuk mau menanggalkannya. Lebih cepat, jauh lebih baik. Ketika ada hal yang salah, hal yang gak benar, itu kita segera untuk menanggalkan hal itu dari dalam kehidupan kita, menanggalkan kejahatan. Mengapa demikian? Karena bila tidak, itu akan dapat memberikan dampak dan pengaruh bagi hidup kita, bahkan bisa mempengaruhi pada hal yang tidak baik pada waktu selanjutnya. Terkadang dalam hidup ini Tuhan memberikan sebuah kesempatan bagi kita. Supaya apa? Dengan kesempatan itu diberikan, kita memperbaiki kehidupan kita untuk mengalami pertobatan dan lain sebagainya. Dan salah satu hal di dalamnya adalah kita melepaskan kejahatan dari dalam hidup kita. Kalaupun mungkin awalnya ada niat jahat dalam diri kita, itu harus kita selesaikan supaya tidak berakhir dengan perbuatan yang jahat. Segala sesuatu dimulai dari ibaratnya sebuah benih, lalu kemudian muncul, dia bertumbuh dan menjadi berbuah. Demikian halnya dengan sebuah kejahatan. Awalnya muncul dari dalam hati, ada niat jahat, kemudian ditunjukkan lagi menjadi buahnya adalah perbuatan yang jahat. Demikian pula yang terjadi dengan Kain. Pada waktu Kain kesal hatinya, sebal hatinya, sama-sama mempersembahkan kurban di hadapan Tuhan, persembahan Habil adiknya dikenan Tuhan, persembahannya dia tidak dikenan Tuhan. Maka pada waktu itu muncul, hatinya jadinya kesal, mukanya jadinya muram. Dan ternyata Tuhan sudah memperingatkan hal itu sejak dari awal. Tuhan mengatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi bila tidak, dosa sudah mengintip di depan pintu. Engkau harus berkuasa atasnya. Namun sayangnya Kain tidak mengindahkan teguran, nasihat ataupun peringatan daripada Tuhan, supaya kemudian dia dapat menguasai dirinya dan tidak dikuasai oleh niat jahat. Lalu apa yang terjadi? Ternyata dia membuka celah bagi kejahatan itu untuk masuk di dalam hatinya. Dan akibatnya hidupnya dikuasai oleh kejahatan, ada niat jahat dalam hatinya, dia mengajak adiknya keluar dan kemudian dia membunuhnya. Semua diawali dari sebuah niat yang jahat dalam hati. Lalu kemudian hal itu dilanjutkan, dibuai dengan perbuatan yang jahat. Nah, itu sebabnya dalam hidup kita, mari belajar juga untuk mengevaluasi hati dan hidup kita. Sehingga kebenaran itu, ketulusan, kejujuran itu berawal dari dalam dan itu memancar keluar. Bukan dari luar kemudian yang ke dalam. Tapi persoalan awalnya adalah pada hati nurani kita, pada kehidupan kita.
Sehingga ketika hal itu benar di hadapan Tuhan, itu akan mempengaruhi apa yang di luar kita. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kalau ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak akan mendengar seruan doaku. Itu sebabnya dalam hidup ini kita perlu belajar evaluasi diri kita kembali, agar dalam hidup kita, bila ada hal yang jahat, niat jahat, perbuatan jahat apapun, kita mau tanggalkan dari dalam hidup kita. Kenapa demikian? Karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena hal itu bila dibiarkan akan berakibat hal yang sangat tidak baik. Bukan hanya untuk di dunia ini saja, tetapi juga berlaku pada kehidupan yang selanjutnya. Kita akan mengalami sebuah hidup yang tidak luput dari hukuman, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kemudian kebinasaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita memiliki sebuah kehidupan yang jahat, kehidupan yang fasik, kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ini sebuah kesempatan yang baik di akhir tahun ini, sebelum kita memasuki lagi tahun yang baru. Mari kita belajar untuk mengevaluasi diri kita. Kalau selama ini dalam kehidupan kita ada bagian-bagian dalam hidup kita yang jahat, yang tidak benar di hadapan Tuhan, mungkin seringkali kita anggap hal kecil, tapi itu merupakan hal yang jahat, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk menanggalkannya. Jangan biarkan, jangan diberikan kesempatan kejahatan itu kemudian bertumbuh dan kemudian berbuah dalam hidup kita. Lebih baik sejak dari dini ketika itu muncul, segera kita selesaikan, segera kita bereskan, agar tidak memberikan dampak dan berbuah dengan perbuatan yang jahat, yang tentunya tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang harusnya kita kerjakan dalam hidup ini. Kita menanggalkan sesuatu yang jahat, yang tidak benar. Yang kedua, firman Tuhan memberitahukan kepada kita apa yang harusnya kita kerjakan, supaya dalam hidup ini juga memberikan pengaruh dan dampak pada kehidupan kita yang selanjutnya. Bukan tentang perkara di dunia yang sementara ini saja, tetapi itu juga berlaku pada kehidupan kita yang selanjutnya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saudara mengingat bagaimana kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya selama hidupnya di dunia, dia melakukan sesuatu hal yang tentu saja tidak jadi berkat. Bahkan dia begitu tega membiarkan Lazarus, orang yang tidak jauh dari hidupnya, orang yang berada dekat di sekitarnya, mengalami kelaparan, kesusahan, kesulitan dan lain sebagainya. Sementara di sisi yang lain, dia mengalami hidup yang limpah dengan kekayaan. Sudah seharusnya lah ketika dia melihat saudaranya mengalami yang demikian, kesusahan, dia mengalami kelimpahan, dia harusnya mau menjadi berkat lewat kekayaan yang Tuhan percayakan itu, untuk kemudian memberkati Lazarus dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak dikerjakannya, dan dia hidup untuk dirinya sendiri. Dia melakukan segala sesuatu semaunya sendiri. Dan apa yang terjadi? Hal itu sangat berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Pada waktunya ketika dua-duanya mati, Lazarus pun mati, orang kaya itu pun mati. Kemudian keduanya mengalami sebuah keadaan hidup yang bertolak belakang, jauh berbeda, 180 derajat. Orang kaya di dunia dia mengalami kehidupan yang limpah, dia bisa berpesta pora, foya-foya, mengikuti keinginan hatinya dan lain segala macam. Semua bisa diikuti keinginannya karena dia punya harta yang melimpah. Tapi pada saat dia mati, pada waktu keadaannya berubah total. Dia mengalami siksaan, mengalami penderitaan yang kekal. Bahkan sampai dia mengalami rasa haus yang begitu luar biasa. Nah, dalam keadaan itu dia melihat ke tempat yang lain, dia melihat bahwa Lazarus dalam keadaan yang jauh berbeda. Lazarus yang tadinya di dunia dia melarat, miskin, susah, bahkan mengalami sakit yang penuh dengan borok, tiba-tiba dia mengalami keadaan yang berubah total. Dia tidak ada sakit sama sekali dalam hidupnya. Bahkan Lazarus sementara dalam pangkuan Bapak Abraham, dan mengalami kehidupan yang penuh sukacita, penuh kebahagiaan dan lain sebagainya. Dan orang kaya berkata, kalau boleh berikan aku air dan lain sebagainya. Dia merasakan kesusahan, penderitaan yang selama ini tidak pernah terpikirkan dalam hidupnya. Dia akan mengalami demikian karena mungkin saja dia berpikir dia orang kaya, dia bisa berbuat segala sesuatu. Dia tidak berpikir bahwa hidup di dunia ini adalah sesuatu yang sementara.
Ada sebuah kehidupan yang sesungguhnya, yang kekal. Hanya persoalannya kita akan kemudian mengalami mati kekal atau siksaan kekal, atau mengalami kehidupan yang penuh sukacita, hidup kekal, kebahagiaan, kemuliaan bersama dengan Tuhan. Nah, semua itu juga banyak dipengaruhi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, tetapi orang benar mendapatkan perlindungan karena ketulusan. Nah, ternyata perlindungan daripada Tuhan itu merupakan sebuah jaminan bagi hidup kita, orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang jahat tidak punya jaminan sama sekali dalam kehidupannya. Dia akan mengalami kehidupan yang baik setelah kematian. Tetapi bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, dia memiliki jaminan dari Tuhan bahwa bukan hanya pada waktu dia hidup di dunia yang sementara ini saja, tetapi juga pada saat ketika orang tersebut meninggal, mati, maka dia punya jaminan dari Tuhan bahwa dia juga mengalami perlindungan, sehingga dia dapat menikmati sebuah kehidupan yang kekal dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya dalam hidup kita mesti membangun sebuah kehidupan yang benar. Kita orang benar. Nah, sebagai orang yang benar, yang dibenarkan oleh Tuhan, maka sudah seharusnya lah kita hidup di dalam kebenaran. Dengan cara apa? Hidup yang berintegritas. Hidup yang berintegritas adalah sebuah kehidupan yang sangat dikenal oleh Tuhan. Sebab seorang yang berintegritas itu orang yang memiliki kehidupan yang tulus, satu apa adanya. Satu dalam artian antara hati, pikiran, tetapi juga ucapan dan tindakan itu selaras, sama. Tidak ada sesuatu yang ditutupi, tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi suatu hal yang dusta, bohong dan lain sebagainya. Tapi hidupnya jujur, terutama di hadapan Tuhan. Dia mengerjakan semua itu karena dia tahu itu hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Karena dia sadar dia adalah orang benar yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Maka sudah seharusnya lah kita hidup dalam kebenaran. Benar dalam ucapan, benar dalam tindakan, benar dalam saat kita hidup dan bekerja, benar dalam keuangan dan lain sebagainya. Nah, bila hal ini kita kerjakan dalam hidup kita, firman Tuhan mengatakan Tuhan memberikan jaminan aman hidup kita, bahkan bukan hanya di dunia ini saja, tapi pada masa yang akan datang setelah kita mengalami kematian. Tuhan memberikan jaminan juga hidup kita aman, tidak mengalami hukuman, kebinasaan dan lain sebagainya. Kalau hidup di dunia ini saja kita jujur, kita berintegritas, kita aman, apalagi hidup kita yang selanjutnya. Bagi orang yang hidup berintegritas, Tuhan menjadi perlindungan baginya. Banyak bukti nyata dialami oleh orang-orang percaya, termasuk di dalamnya tokoh-tokoh dalam firman Tuhan. Bagaimana dengan Daniel, seorang yang berintegritas. Bukan berarti orang yang berintegritas hidupnya tidak mengalami tantangan, tidak mengalami kesulitan. Tentu saja dia punya tantangan yang harus dihadapi. Tetapi sekali lagi bagi orang yang berintegritas, Tuhan memproteksi hidupnya, Tuhan melindunginya, Tuhan menjaganya, Tuhan meluputkannya. Sehingga ketika Daniel hidup berintegritas, orang-orang yang gak suka dengan Daniel, yang gak jujur, yang gak berintegritas, berusaha dengan berbagai macam cara mencari sisi kelemahan, kekurangan dari Daniel lewat banyak hal. Tapi firman Tuhan mengatakan mereka tidak dapat menemukannya. Mengapa? Karena Daniel orang yang berintegritas. Sehingga sekecil apapun mereka mencari celah, kejahatan, kekurangan dari Daniel nggak dapat. Akhirnya mereka mencari cara dengan cara yang licik, cara yang nggak benar, sehingga Daniel dimasukkan dalam gua singa. Tapi justru disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat kehidupan Daniel. Singa tidak menyentuh hidup Daniel, tubuh Daniel sama sekali. Bahkan ketika sampai Daniel dikeluarkan dari gua singa, Daniel dalam keadaan yang utuh, terpelihara oleh perlindungan daripada Tuhan. Mengapa? Sebab Daniel juga hidup dalam integritas. Tuhan mengasihi dan Tuhan melimpahkan anugerahnya, ada perlindungan daripada Tuhan. Demikian halnya dalam hidup kita. Orang yang berintegritas hidupnya mengalami perlindungan sehingga merasakan aman, tenang hidupnya. Kalau kita jujur, kita pasti aman.
Kalau kita hidup berintegritas, kita merasa tenang hidup kita, baik pada waktu kita bekerja, menjalankan kehidupan dan lain sebagainya. Tapi kalau orang hidupnya jahat, fasik, nggak benar, nggak jujur, nggak tulus, hidupnya pasti nggak punya jaminan rasa aman, rasa tenang dalam hidupnya, bahkan untuk masa yang akan datang. Itu sebabnya pagi hari ini mari belajar, tanggalkan kejahatan dari dalam hidup kita, dan mulailah untuk kita kemudian bertobat, mengalami anugerah daripada Tuhan, hidup sebagai orang benar, berintegritas. Dengan demikian kita boleh mengalami ada jaminan perlindungan daripada Tuhan. Di dunia ini nggak ada yang bisa menjamin. Satu-satunya kepastian di dunia ini hanyalah ketidakpastian itu sendiri. Tetapi kita bisa merasakan kepastian, jaminan itu hanya dapat dari Tuhan saja. Sebab Tuhan gak pernah berubah. Tuhan dan firman-Nya itu adalah sesuatu yang gak pernah berubah. Dan kita harus menaruh pengharapan kita di sana. Mari kita mau datang pada Tuhan. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur lagi pagi hari ini untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau luar biasa baik. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami mau mengevaluasi, memeriksa diri kami, Tuhan. Kalau ada sesuatu hal yang jahat, bahkan niat jahat dalam hati hidup kami pagi hari ini mau menanggalkannya, Tuhan, di dalam nama Yesus. Segala kejahatan, hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan kami mau terus hidup sebagai orang benar, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan anugerah daripada Tuhan. Sehingga kami terus dapat hidup sebagai orang benar yang berintegritas. Baik pada waktu kami hidup dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dan dalam segala macam hal yang lainnya, termasuk dalam hal yang melayani Engkau, Tuhan. Kami hidup dengan berintegritas. Maka kami boleh merasakan ada jaminan daripada Tuhan yang memberikan perlindungan, bukan hanya pada waktu di dunia ini saja yang sementara, tetapi juga pada waktu kami mengalami kematian dan kehidupan setelahnya. Ada jaminan perlindungan daripada Tuhan. Kami dilewatkan, tidak mengalami kebinasaan, tetapi mengalami kehidupan yang kekal di dalam Tuhan, penuh sukacita, kebahagiaan, bahkan kemuliaan. Pagi hari ini memberkati kami semua yang mengikuti doa pagi ini dimanapun saudara berada. Biar kiranya kasih dan anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan kita, yang memberkati kesehatan kita, rumah tangga kita, yang memberkati usaha pekerjaan kita, pendidikan anak-anak kita, dan lain sebagainya. Bahkan kalau sebentar selesai doa ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Kami bermohon kepada Tuhan. Tuhan kiranya menyatakan perlindungan, penyertaan-Mu, tapi juga pemeliharaanmu Tuhan atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pagi hari ini arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya di pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dan sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semuanya.